Pernyataan Q&A dari Hirwan Yohana, Bunda. Setahu saya harta amanah itu harta hibah, dan penerima harta hibah itu sesungguhnya ada nama dan tanda tangannya. Sampai saat ini disebut sebagai SP. Kalau nama dan tanda tangan itu terkuak dengan sendirinya, jati diri SP itu terkuak, maka kalau mau melacak dimulai dari kesaksiannya orang-orang yang hadir ketika SP menandatangani harta hibah itu. Sampai di sini kemudian bisa dilacak siapa yang kini menyimpan arsip-arsip yang ditandatangani SP. Sebab itu nanti akan menjadi bagian dari sejarah peradaban dunia. Tanggapan Bunda akan Hirwan Yohana ini? Sangat betul dan bisa dibenarkan. Memang seperti itu adanya. Yang dimaksud SP itu banyak macam di Indonesia ini. Apalagi dengan urusan ini, bisa SP itu disebut Satrio Peningit. Ada yang SP itu belakangnya itu pakai nama beliau. Jadi kalau yang laki-laki disebut Soekarno Putra, kalau yang perempuan disebut Soekarno Putri. Itu ibarat nama besar beliau. Tapi seperti yang saya paham kata orang tua, bahasa saudaraku ini yang disebut SP itu Satrio Peningit. Kalau memang seperti itu, kita juga tidak menyalahkan, memang itu benar adanya dana hibah ke beliau semua. Kalau sekarang itu ada Satrio Peningit, nah saya masih belum tahu itu. Keluar Satrio Peningit itu saya belum paham itu. Karena dari banyaknya satrio-satrio peningit ini, versi yang kami pahami dengan versi saudara-saudaraku beda. Versi yang difahamkan oleh keluarga saya, Satrio Peningit itu dipingit oleh sistem, dipingit oleh kasepuhan, dipingit dari hari luar, sampai detik ini belum keluar yang namanya Satrio Peningit. Karena ada satu hal, kalau belum dipersiapkan belum bisa dia nongol. Begitu. Kita ini kan berbicara sesuai dengan versi apa yang kita pahami. Kalau di luar sana ada versi lain, ya monggo saja. Versi dari Mayang seperti itu. Satrio Peningit itu maksudnya yang dipingit oleh sistem, dipingit oleh kasepuhan dan bini sepuh karena satu hal. Jadi kalau untuk saat ini belum saatnya karena belum tertata. Tapi pasti akan muncul nanti. Kapan itu? Allahu alam. Hanya Tuhan yang tahu. Karena semua, kalau kita bingung untuk menjabarkan, untuk menjawab daripada kefahaman yang sudah kita dapat, kita hanya bisa mengembalikan kepada M1. Ya kan? Maha Kuasa, Maha Esa. Q&A terkait bunker harta karun NKRI. Pertanyaannya ini dari Acep Suryana, Bunda. Bu, kalau di Subang, Jawa Barat ada nggak ya? Ya, sudah pernah diangkat dalam konten kita di Mayang Channel bahwa di Indonesia itu semua daerah itu ada titik-titik bankernya. Macam-macam, dari bankernya untuk bentuknya fisik kertas, juga logam, batu mulia, senjata, juga barang-barang kuno bertuah dari dinasti kerajaan kita sampai dinasti luar negeri.
termasuk dinasti yang dari Tiongkok. Jadi ada, tapi tidak mungkin dong ditunjukkan di mana. Itu namanya melanggar aturan, karena kita tidak mungkin menunjukkan walaupun kita tahu. Ya itulah yang disebut amanah itu. Tapi maaf saudara-saudaraku, jangan dikembalikan lagi. Lah situ kok berani-beraninya. Iya, saya kembalikan karena kita itu dalam rangka pelurusan gitu. Jadi tidak tidak ada tujuan lain, tidak ada tendensi lain, hanya untuk pelurusan yang memang sudah waktunya. Karena di luar banyak yang kita lihat ketimpangan, tidak seimbang. Karena urusan ini tidak demikian, kok jadi banyak korban, seperti itu. Jadi kita melakukan acara untuk pelurusan. Ini pernyataan dari akun Sahabat Pemirsa terkait 3 pilar dan aset amanah NKRI Bunda. Dia menyatakan seperti ini. Bunda, saya mau nanya, apakah itu semua menunggu orang yang bisa mengatur energi alam atau bahan bencana merubah iklim bisa diartikan manusia yang mampu mengkondisifkan alam dan makhluk seluruhnya di muka bumi? Tanggapan Bunda bagaimana? Ya, kembali lagi kita kepada Tuhan kita yang kita sebut yang Maha Kuasa tadi. Memang berkaitan. Jadi ada beberapa faktor kaitannya dengan fisik, dengan manusianya, dan juga dengan alamnya. Jadi perjanjian alam, perjanjian kita manusia, perjanjian dari semua leluhur kita. Tentunya kalau kita itu perjanjian alam ya, dengan keyakinan kita, otomatis dengan leluhur kita, terus perjanjiannya dengan sejarah-sejarah yang telah lalu, yang dikatakan contoh perjanjiannya siapa? Maksudnya perjanjian Semar, yaitu kan yang sudah 500 tahun, perjanjian Syekh Subakir, banyak itu perjanjian-perjanjian itu. Terus perjanjian dengan alam, aset ini bisa digunakan, itu benar adanya. Jadi sudah ada wadahnya. Ya, apabila ada bencana alam, nah jadi aset ini bisa digunakan gitu. Yang jelas pengurusannya juga tepat, kegunaannya juga pas, dan memang benar adanya gitu. Jadi memang ada kok dana yang disiapkan untuk bencana alam. Asal itu benar adanya, cerita bencana alam, seluruh syarat-syaratnya itu bisa, benar, cukup, itu pasti bisa dicairkan. Makanya sering dapat bantuan dari luar negeri. Nah, tidak lain tidak bukan ya kadang ya dari sini nih. Tapi kalau bencana alam, maka bisa untuk menangani kondisi negara yang darurat. Yalah seperti dijadikan dana taktis non budgeter. Kalau ada perang, ada bencana alam kan tidak akan bisa menunggu kepengurusan uang yang lama. Tidak bisa nunggu ngurus aset untuk dipergunakan dengan yang lama, karena saatnya ini kan dadak harus dipakai. Jadi itu bisa. Nah, kemudian menunggu seseorang ya jelas, karena sistem itu kan ada pelakunya. Artinya tidak berjalan semerta-merta sistem itu sendiri, tapi kan pasti ada yang ngerjakan. Kalau urusan dengan negara, ya mungkin saudara-saudaraku aja yang kurang paham. Bahwa aset ini dari dulu sampai sekarang pun juga sering dipakai. Memang bukan untuk dicairkan dengan cerita yang digudang-gudang, tapi yang berupa aset bukan berarti fisik, tapi bisa berupa dokumen atau instrumen yang bisa dijaminkan untuk satu tujuan. Seperti itu. Berarti aset juga tuh yang dibawa itu. Aset juga kan yang dipakai. Kayaknya kalau saya menjelaskan terlalu detail itu ya tidak mungkin. Karena ini kan ada lembaganya, termasuk lembaga instansi dan
termasuk lembaga institusi negara yang tidak bisa diucapkan oleh person mayang. Karena ini mengenai hukum yang ada di Indonesia, jadi ada aturannya seperti itu. Kalau dibilang orang bullshit, di mana itu Anda mungkin kurang tahu bahwa aset-aset daripada leluhur, peninggalan leluhur yang sudah dilimpahkan, dihibahkan kepada beliau itu sudah pernah dipakai gitu. Kalau sekarang tidak mungkin ditunjukkan yang bagaimana karena semua ada aturan, tidak semerta-merta. Ada yang kita lihat kadang kan kurang pas perjalanannya. Jadi aset ini sudah pernah dibikin untuk jamin, untuk mengeluarkan uang, untuk proyek, kepentingan fasilitas untuk negara, untuk masyarakat, yang intinya itu umum. Q&A selanjutnya ini berupa WA ke kontak person Pak Eko Bunda, dengan atas nama SM. Dia ingin verifikasi mengenai aset VOC yang Bunda ketahui dan dijelaskan pada YouTube sebelumnya. Mungkin dia butuh penjelasan lebih dalam ini Bunda, agar dia bisa meyakinkan dirinya terkait aset yang ada hubungannya dengan VOC seperti rempah-rempah dan lain sebagainya Bunda. Mohon tanggapannya Bunda. Memang benar-benar ada dan itu benar-benar terjadi gitu ya. Waktu itu kefahaman kita itu dijajah oleh bangsa luar. Jadi orang kita bilang Portugis pernah jajah negara ini, pernah jajah ini itu. Sebetulnya kita hanya kurang paham sedikit saja. Tapi karena leluhur kita itu sudah paham dengan aset untuk mengasetkan semuanya yang ada dari rempah-rempah, contoh gula, garam, bungkil pisang, palawija, apapun yang dibutuhkan itu di Indonesia itu ada. Itulah istimewanya negeri kita ini. Semuanya itu ada di sini. Bahkan bangsa luar kan berbondong-bondong untuk ke sini. Mereka tidak menjajah semua. Mereka itu ke sini itu berdagang, berniaga, kebutuhan di negaranya sana yang ada di sini. Kalau ceritanya dengan VOC, jadi karena kesuburan, karena kekayaan alam Indonesia yang kita punya ini memancing negara-negara luar itu untuk memonopoli, untuk memiliki, untuk menguasai. Disitulah karena apa? Indonesia ini sangat kaya raya dari hasil alamnya, dari hasil lautnya, semuanya, sehingga mungkin bangsa luar itu sangat kepingin sekali, sehingga dengan akal-akalannya bagaimana bisa menguasai daripada negeri kita. Tapi leluhur kita, nenek moyang kita tidak semua itu tadi bodoh, tidak. Mereka juga ngerti ya, buktinya ada aset, dijadikan aset, diasetkan, ya toh, dengan beberapa perjanjian. Kalau aset itu ada, memang benar adanya, dari perjanjian ke perjanjian ada bendanya kok, ada fisiknya. Bukan hanya tertera dalam tulisan. Saksi buktinya itu ada. Gitu. Sangat bisa dibaca. VOC. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan ragu tentang itu. Kekayaan Indonesia dari mulai kekayaan alam, dari mulai kekayaan aset, baik dari dinasti, leluhur, juga dari tanah bumi, semuanya yang ada di Indonesia sampai saat ini. Jadi negeri kita ini sangat elok, sangat kaya raya. Jadi kan tinggal kita aja mengolahnya bagaimana supaya bisa dinikmati oleh kita. Mengenai simpanan-simpanan di zaman dulu, mestinya kita berkaca dari itu. Leluhur kita, nenek kita bisa kok. Kenapa kita tidak? Kita akan belajar bagaimana dulu leluhur kita bisa melakukan itu. Dibukukan juga kok. Dipelajari bisa kok.
Kemudian kalau kita sudah ngerti kan kita bisa melakukan. Jadi kembali ke cerita mereka, karena dengan era modern ini semuanya kurang bagus kayaknya. Kenapa semua itu kembali ke masa lalu, sistem masa lalu? Ya kan, zaman dulu tidak ada pupuk-pupuk kayak sekarang, pupuk kimia tidak pakai, semua organik. Toh sekarang kembali ke organik, buktinya organik itu nilainya mahal daripada yang pakai kimia. Itulah kebesaran Tuhan akan apa yang dihadiahkan kepada bumi kita Indonesia dengan berbagai kekayaan alamnya. Itu yang patut kita banggakan dan kita syukuri. Tentang perjanjian ini itu memang benar adanya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dari mulai pertama awal sampai sekarang pun itu tersimpan di orang tua. Jadi tidak bisa direkayasa. Memang itu benar adanya. Perlu dicatat sekali lagi, Mayang Channel melalui Mayang Foundation tidak pernah terkait dengan lembaga manapun terkait aset amanah dinasti Nusantara, tidak pernah melakukan rekrutmen anggota baru, tidak pernah melakukan penggalangan dana dalam bentuk apapun, tidak pernah melakukan acara ritual atau serupa lainnya. Kami memiliki sistem dengan program kerja di real sektor yang dijalankan secara mandiri terkait pendanaan. Tujuan Mayang Channel ini dibuat sebatas sebagai bentuk pelurusan, penegasan, informasi, serta hiburan konten semata terkait harta amanah dinasti Nusantara, agar tidak timbul lagi beragam modus penipuan mengaitkan akan harta amanah yang banyak menimbulkan korban di luaran. Ingat dan hati-hati, tidak ada cara pintas menuju kaya. Bekerja sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah solusi yang sebenarnya.